Salam pemirsa, bersama lagi dengan saya, dan dari lereng Gunung Kawi saya ucapkan salam damai sejahtera. Hari ini saya akan berbicara tentang rumah tangga, karena pada akhir zaman ini penting sekali bagi masing-masing kita untuk membangun rumah tangga yang sehat, untuk mempersiapkan rumah tangga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pemirsa, apakah jantung dari semua kegiatan kita? Apakah yang paling penting dari semua kegiatan yang pemirsa lakukan, dimanapun Anda berada? Jantung jemaat, jantung masyarakat, jantung daripada sebuah negara, itu tergantung dari rumah tangga. Tergantung dari rumah tangga yang ada saat ini. Kesejahteraan jemaat, kesejahteraan sebuah masyarakat, bahkan kemakmuran sebuah bangsa, tergantung dari pengaruh rumah tangga yang diberikan oleh masing-masing rumah tangga, terutama rumah tangga Kristen. Jadi, jantung dari semua kegiatan saudara dan saya, pemirsa dimanapun Anda berada, adalah rumah tangga. Tinggi atau merosotnya masa depan masyarakat akan ditentukan oleh tingkah laku, moral para anggota keluarga di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, para pemirsa, kalau pemirsa menginginkan jemaat, kalau pemirsa menginginkan satu masyarakat, kalau pemirsa menginginkan sebuah bangsa yang memiliki tabiat atau karakter yang baik, maka didiklah anak-anak kita dengan kebiasaan yang benar. Didiklah putra-putri kita dengan kebiasaan dengan disiplin yang benar. Pengendalian diri yang benar, maka kelak mereka akan memiliki pengaruh di dalam membentuk masyarakat di mana kita akan tinggal. Pena Inspirasi mengatakan seperti ini: pergaulan yang dipelihara oleh para orang muda, adat kebiasaan yang mereka bentuk, dan prinsip-prinsip yang mereka pilih adalah petunjuk kepada keadaan masyarakat untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi dikatakan pergaulan yang dipelihara oleh para orang muda, oleh anak-anak Anda, adat kebiasaan yang mereka telah bentuk, dan juga dikatakan prinsip-prinsip yang dipilih oleh anak-anak kita. Itu merupakan petunjuk keadaan masyarakat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumah tangga, keluarga haruslah menjadi surga kecil di mana kita tinggal, yaitu di dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih itu diberikan kepada masing-masing kita. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan tangan besi, tapi dengan cinta kasih seperti Tuhan memberikan cinta kasih kepada para umat-Nya, pada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kebahagiaan saudaraku semuanya, kebahagiaan kita semuanya, itu bergantung atas bagaimana cinta kasih kita. Itu bergantung atas belas kasihan kita, ramah tamah kita yang benar terhadap satu dengan yang lainnya. Tipe surga yang paling indah yang perlu kita ketahui adalah rumah tangga di mana Tuhan menjadi kepala. Kalau Anda menginginkan satu rumah tangga seperti surga kecil yang ada di dunia ini, maka kita harus membuat Tuhan sebagai kepala rumah tangga kita. Bukan bapak, bukan ibu, bukan orang tua, tetapi Tuhanlah kepala rumah tangga kita masing-masing. Kalau kehendak Tuhan ini dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri saling menghormati satu dengan yang lain, maka anak-anak pun akan menghormati ayah dan ibunya di kemudian hari, dan akan tumbuh dengan memiliki cinta kasih dan kepercayaan diri yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5:12. Jelas sekali mengatakan, Efesus 5 ayat 12. Kalau Anda membawa Alkitab saat ini, Anda boleh buka Efesus 5 ayat 12. Di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Satu perintah yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk istri lakukan, tunduk pada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Bagaimana dengan suami?
Apakah ada perintah? Kita lanjutkan di dalam Efesus 5 ayat 25. Saudara kembali lihat dalam Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, singkat sekali, kasihilah istrimu. Kalau istri disuruh menghormati suami, maka suami harus mengasihi istrinya. Kasihilah istrimu. Kalau keduanya menjalankan prinsip rumah tangga yang ideal ini, prinsip rumah tangga yang luar biasa ini, maka hasilnya adalah kepada anak-anak kita. Apa yang akan terjadi? Coba buka dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jelas saudara, kalau ibu menghormati, tunduk pada suami, kalau suami mengasihi istri, maka anak-anak saudara akan menghormati saudara. Menjadi pertanyaan sekarang, mengapa banyak anak-anak tidak hormat? Ada yang salah dengan bapak ibu, ada yang salah dengan kasih seorang suami kepada istri, ada yang salah ketika istri tunduk pada suami, sehingga anak-anak ini melihat satu teladan yang tidak patut untuk mereka pakai dalam kehidupannya. Kalau bapak ibu, dimanapun Anda berada saat ini, memenuhi seluruh rumah tangga dengan kasih, maka hal ini akan dirasakan oleh setiap penghuni-penghuni rumah, dimanapun Anda berada. Makanya penting sekali, pada akhir zaman ini kita membentuk satu rumah tangga yang luar biasa. Karena pada akhirnya nanti kita akan melihat, kalau rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan menjadi kepalanya, suami mengasihi istrinya, istri tunduk pada suaminya, anak-anak menghormati orang tuanya, maka negara ini akan menjadi negara yang luar biasa. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang dihormati, bahkan mungkin menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kenapa hal ini perlu untuk diperhatikan? Perlu untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang menciptakan suasana di dalam rumah tangga. Bapak Ibu lah yang mengatur suasana lingkungan di dalam rumah tangga. Apabila Bapak Ibu melakukan perselisihan satu dengan yang lain, maka anak-anak akan belajar untuk berselisih juga dengan anggota keluarga yang lain, bahkan mungkin dengan temannya. Tapi kalau Bapak Ibu mengasihi satu dengan yang lain, maka anak-anak juga akan mengasihi Bapak Ibu. Dan dalam kehidupan yang mendatang, anak-anak pun akan mengasihi orang lain juga. Sebab itu satu perintah dari Tuhan, jadikanlah suasana rumah tangga yang penuh kasih dan memiliki sikap yang lemah lembut. Pena Inspirasi kembali mengatakan yang ditulis oleh hamba Tuhan, seorang perempuan, Ellen White, mengatakan seperti ini. Kalau engkau mau menjadi seorang yang saleh di dalam surga, maka engkau harus lebih dahulu menjadi seorang yang saleh di dunia ini. Saya ulangi, kalau Anda mau menjadi orang saleh di dalam surga, maka mulai hari ini Anda pun harus saleh di dalam rumah tangga Anda sendiri. Ciri-ciri tabiat yang engkau sayangi ketika masih hidup dikatakan tidaklah akan diubahkan oleh kematian, bahkan ketika Anda dibangkitkan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan perilaku yang serupa, sebagaimana dinyatakan di dalam rumah tanggamu dan juga di dalam masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat itu pada waktu kedatangannya pada hari kiamat. Oleh sebab itu penting hari ini untuk mengubah tabiat kita masing-masing, membentuk rumah tangga yang ideal, membentuk rumah tangga yang bahagia. Suami, istri, dan anak harus bekerja sama untuk mendisiplin masing-masing kita untuk membentuk rumah tangga yang sehat, sempurna, seperti Tuhan menginginkan rumah tangga kita seperti kehendak Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga, bahkan terutama rumah tangga yang Kristen istilahnya, haruslah memiliki peraturan. Tidak boleh ada satu rumah tangga pun yang tidak memiliki peraturan. Harus ada peraturan untuk anak-anak, untuk istri, ataupun untuk suami. Dan seharusnya lah dikatakan para ibu dan bapak
memberikan teladan di dalam apa? Perkataan. Selain perkataan, dia memberikan teladan di dalam tingkah laku. Siapa memberi teladan? Bapak Ibu lah. Saudaralah, pemirsa semuanya. Memberi teladan dalam kehidupannya. Bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tutur katanya, dan kehidupan antara kehidupan mereka yang satu dengan yang lain. Dan mereka juga harus memberi contoh. Menjadi apakah anak mereka di kemudian hari? Kalau Anda melakukan kejahatan hari ini, jangan lupa, anak Anda pun akan melakukan kejahatan di kemudian hari. Kalau Anda mengasihi hari ini, anak Anda akan melakukan kasih di kemudian hari. Apa yang Anda ciptakan akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, pada sesi ini, saya ingin mengatakan, ajarlah anak-anakmu, para orang muda, untuk menghormati dirinya sendiri. Bahkan seringkali kehidupan kita untuk menghormati diri aja tidak bisa. Bagaimana kita menghormati orang lain, apalagi menghormati Tuhan. Ajarlah anak-anak kita untuk menghormati dirinya sendiri. Ajarlah anak-anak kita untuk jujur terhadap Allah, setia kepada prinsip, dan juga ajarkanlah mereka supaya menghormati dan terutama menurut hukum-hukum Tuhan. Karena melalui inilah dikatakan anak-anak itu akan berkembang dengan luar biasa sekali. Pada akhir zaman mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi panutan. Dan ini akan jarang sekali terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip ini akan memerintahkan kehidupan mereka dan akan dijalankan dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Mereka akan menciptakan suatu suasana yang suci, suatu suasana yang akan mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah hatinya. Oleh sebab itu, pena inspirasi juga mengatakan, biarlah setiap pelajaran yang ibu bapak berikan kepada anak-anak bersifat meninggikan Allah, memuliakan Tuhan. Maka engkau tidak akan malu melihat anak-anakmu di masa depan dan pada hari penghakiman Tuhan nanti. Oleh sebab itu penting sekali pelajaran tentang rumah tangga ini, di mana kita harus meninggikan Tuhan, di mana kita harus memuliakan Tuhan, karena anak-anak tidak akan membuat malu kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita melakukan itu? 1 Tesalonika 5 dalam kitab Perjanjian Baru, Injil 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita uji segala sesuatu. Apa yang buruk kita tinggalkan, tapi peganglah yang baik. Anak-anak kita akan diuji. Bapak dan ibu dan saya juga akan diuji. Tapi biarlah masing-masing kesalahan-kesalahan kita singkirkan. Kita pegang yang baik di dalam kehidupan kita. Pemirsa, dimanapun Anda berada, anak-anak akan menerima pengajaran yang benar. Akan bersedia untuk mengisi tugas-tugas dan kewajibannya kalau kita ajarkan dengan benar. Dan oleh pengajaran dan juga teladan dari orang tua, mereka akan selalu membantu orang lain supaya melakukan yang benar juga. Bawalah anak-anak sekarang seperti Tuhan membawa Anda ke Taman Eden, seperti Tuhan membawa Anda ke tempat yang baik. Satu tugas orang tua, bawalah anak-anak ke tempat yang baik, di mana prinsip-prinsip rumah tangga ada, di mana hukum-hukum ada, di mana kita menghormati hukum Tuhan, sehingga anak-anak akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan pada akhirnya, segala kuasa jasmani kita, segala mental, bahkan batin kita, mereka akan kuat dalam menghadapi penggodaan, dan mereka akan dikelilingi satu tembok yang kokoh karena mereka memiliki pendirian yang kuat. Dan itu semua karena ajaran, karena bimbingan, dan juga karena teladan dari seorang tua yang luar biasa. Bapak Ibu harus kerjakan ini. Jadi pemirsa, dimanapun Anda berada, Tuhan menghendaki agar para ibu dan para bapak dan anak-anak menjadi lambang dari surga. Kita semua bisa menjadi lambang surga kalau kita melakukan hal-hal yang baik dimanapun kita berada. Ingatlah setiap hari
bahwa hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya, antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya, merupakan contoh bahwa kita adalah anggota keluarga Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan, saya seorang pendeta, saya seorang ketua, saya seorang diakon, tapi Anda mencocokkan satu keluarga yang buruk? Bagaimana orang melihat bahwa Anda adalah keluarga Tuhan kalau kita tidak mengenal prinsip-prinsip yang benar di dalam rumah tangga kita? Jadi pemirsa, kalau kita ajarkan ini, prinsip-prinsip ini kepada anak-anak kita, maka kehidupan mereka di masa yang akan datang akan memberikan kepada dunia satu teladan. Bagaimana rumah tangga mengasihi Allah, bagaimana rumah tangga memelihara segala perintah Tuhan. Yesus akan dimuliakan. Yesus akan menjadi pendamai di dalam keluarga kita. Rahmat-Nya, cintanya akan meliputi semua lingkungan keluarga dimanapun Anda berada. Ingat pemirsa, semuanya tergantung dari bapak dan ibu. Semua tergantung dari orang tua. Semua tergantung dari bagaimana mereka mendidik anak-anak kita. Orang tua harus mempunyai pendirian yang kokoh. Sebelum mereka mendisiplin anak-anak, mereka harus didisiplin lebih dahulu. Sebelum mereka mengajar anak, mereka harus diajar lebih dahulu oleh Tuhan. Dan mereka harus bekerja dengan tekun supaya mempunyai satu rumah tangga yang berperaturan, yang memiliki aturan, yang menghormati hukum-hukum Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluarga mereka. Sehingga ketika mereka lakukan prinsip ini, saudara tahu, malaikat surga akan tertarik ke rumah tangga Anda dan mencurahkan pendamaian dan pengaruh yang baik pada keluarga-keluarga Anda. Apabila kita melakukan prinsip-prinsip ini dengan benar, malaikat akan sangat tertarik kepada keluarga Anda. Dan Anda akan diberikan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama, saudara dan saya, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk membentuk satu rumah tangga yang bahagia. Bukan uang yang banyak yang kita perlukan, bukan sukacita yang luar biasa yang kita perlukan, bukan bepergian kemana-mana yang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan adalah hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Kalau itu menjadi hubungan yang sangat erat sekali, seperti hubungan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka itu akan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang luar biasa, dan itulah harapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita berdoa. Saya akan doakan saudara, saudara akan doakan saya. Kita semua akan saling mendoakan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia pada akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Lain kali saya akan lanjutkan pelajaran ini, dan sampai bertemu kembali, dan Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.